Selamat petang, Bapak Dr. Andes Anda Rucito, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada petang hari ini, kami dari Komisi Pelayanan Pendidikan mengisi program di Aku Suka Menuturkan dengan tema Kiat Pendampingan Belajar Anak di Masa Pandemi COVID-19. Dengan narasumber Bapak Dr. Andes Anda Rucito. Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Bob Kri 1 Yogyakarta. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan pemateri kita Bapak Andar Rucito. Kepada Bapak Andar Rucito kami persilahkan. Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua selalu dalam sukacita, tetap semangat bersama Tuhan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu dan kita semuanya. Biarlah kasih dan kemenangan Tuhan menandai dan menjadikan kita betul-betul bisa bersyukur kepadanya. Dan kita boleh hidup terus bersama Tuhan. Ibu Bapak yang kami hormati, suatu kehormatan bagi saya boleh ambil bagian dalam acara Aku Suka Menuturkan yang diselenggarakan oleh GKJ Samirono Baru. Dan tema yang dimintakan kepada saya adalah Kiat Pendampingan Belajar Anak di Masa Pandemi. Ibu Bapak yang kami hormati, tentu kita semua prihatin dengan situasi akibat pandemi COVID-19 sebagaimana yang kita rasakan seperti ini. Dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Tidak hanya menyangkut kesehatan dan keselamatan jiwa, tetapi juga perekonomian, sosial budaya, dan tentu saja nanti kita akan bicara di bidang pendidikan. Karena itu untuk menyemangati Bapak Ibu dan kita semuanya, saya mengambil firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 13. Aku ini Tuhanmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalau Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya seperti itu, tentu kita semuanya tidak perlu takut, tidak boleh patah semangat, apalagi kemudian depresi, stres. Tapi yakini bahwa dalam situasi apapun, Tuhan, Allah kita, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, selalu bersama dengan kita. Jangan takut Bapak Ibu. Ibu Bapak yang kami hormati, berbicara tentang pendidikan, khususnya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online atau daring, tentu kita pahami bersama bahwa ketika pandemi COVID-19 ini ada di negara kita, kemudian sekolah-sekolah formal ditutup, maka mau tidak mau pembelajarannya harus secara online. Pada saat itu, satuan pendidikan, Bapak Ibu guru menjadi kalang kabut. Karena banyak sekali yang belum terbiasa melakukan pembelajaran secara online. Oleh karena itulah kemudian banyak IHT, banyak kursus, banyak diklat. Kemudian Bapak Ibu guru belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya di bidang IT agar dapat melakukan tugas pelayanannya sebagai guru, memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya. Tapi Bapak Ibu, paling tidak kalau kita bicara PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, di mana putra-putri kita ada di rumah, ada 3 komponen, 3 hal yang menentukan. Tentu yang pertama dari pihak satuan pendidikan itu sendiri, dari Bapak Ibu gurunya. Dan yang kedua dari peserta didiknya. Dan tentu yang ketiga adalah sarana prasarananya.
Sarana prasarana berbicara apakah guru dan peserta didiknya sama-sama bisa menggunakan gadget, komputer, laptop, atau HP yang bisa digunakan untuk pembelajaran online. Kalaupun toh semua sarana ada dan bisa menggunakan, belum tentu juga internetnya ada nggak sinyalnya. Ini menjadi problem tersendiri Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat dari pihak guru, tentu guru harus pandai membuat pelajarannya itu ditampilkan secara variasi. Guru yang hanya memberikan tugas semata-mata tentu sudah tidak baik lagi. Guru yang hanya mengajar tanpa variasi metode dan media tentu menjadi menjemukan dan membuat siswanya tidak semangat. Demikian juga peserta didiknya. Kalau kita bicara peserta didik, ada dua hal yang menentukan, yaitu adalah bagaimana kesungguhan peserta didik itu sendiri dalam mengikuti pembelajaran, dan yang kedua bagaimana lingkungan di rumah atau suasana yang ada di rumah tempat anak ini mengikuti pelajaran. Ibu bapak yang kami hormati, sampai hari ini tidak sedikit anak-anak yang kemudian kehilangan semangat dalam belajar. Bisa terjadi karena memang sudah terlalu lama pembelajaran online ini, sehingga anak-anak menjadi bosan. Apalagi tadi saya katakan, kalau gurunya hanya sekedar memberikan tugas, bosan sekali. Sangat kita pahami. Orang atau anak yang biasanya pagi berangkat ke sekolah dengan sukacita, ketemu teman-temannya, bermain bersama, berinteraksi, mengikuti pembelajaran, kemudian dipaksa untuk tinggal di rumah. Padahal rumah itu biasanya menjadi tempat untuk melepaskan kelelahan. Anak pulang sekolah tidur, bermain. Nah ini anak harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Tentu tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Maka tadi saya katakan, tidak sedikit anak yang kemudian menjadi stres, jenuh, bosan. Akibatnya menjadi malas mengikuti pembelajaran. Tidak sedikit anak yang kemudian tidak mau bangun tidur sekalipun sudah waktunya belajar. Akhirnya wali kelas harus membangunkan, orang tua harus membangunkan, dan sebagainya. Itu dari sisi peserta didiknya Bapak Ibu. Karena itulah sebenarnya kalau melihat situasi peserta didik seperti itu, tugas sekolah atau guru tidak semata-mata pada bagaimana mata pelajaran itu sampai kepada peserta didik, tetapi lebih kepada bagaimana memelihara semangat belajar siswa. Katakanlah target kurikulum tidak kena, tidak apa-apa. Yang penting, guru harus tetap melakukan komunikasi, membangkitkan semangat dan motivasi, menyapa, memungkinkan peserta didik yang satu dengan yang lain saling mendukung, saling doa, dan saling menyapa. Itu lebih baik. Jadi kita lebih baik memelihara semangat belajar daripada sekedar target kurikulumnya. Itu kalau kita bicara tentang peserta didik Bapak Ibu. Nah yang tadi saya sebutkan bahwa peserta didik dalam mengikuti pembelajaran itu ditentukan oleh si peserta didik itu sendiri, semangatnya, integritasnya, komitmennya, dan tanggung jawabnya atau disiplinnya untuk mengikuti pelajaran. Tapi yang tidak kalah penting adalah situasi atau suasana yang ada di rumah itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada kalanya di rumah itu tinggal dengan orang tuanya. Ada kalanya juga ada kakak atau adiknya. Bahkan tidak sedikit sebuah keluarga yang di dalamnya juga ada nenek, kakek, atau saudara dari orang tuanya, atau saudara dari dari sepupu atau apa. Itu bisa saja. Artinya dalam rumah itu belum tentu yang ada hanya orang tua dan anak si pelaku peserta didik. Bisa saja ada peserta atau anggota keluarga yang lain. Dan suasana itu semua akan ikut berpengaruh bagaimana peserta didik mengikuti pembelajaran. Ibu bapak yang kami hormati, tentu kita berharap sebagai
keluarga Kristen, sebagai keluarga Kristen, kita menyadari betul bahwa pendidikan itu sesuatu yang sangat penting. Menyiapkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai, cerdas, tetapi juga berkarakter sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita, itu tidak bisa diabaikan oleh orang tua. Saya ingin mengutip Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dari ayat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya bahwa sebenarnya untuk memulai memberikan pendidikan kepada anak-anak kita harus didasari pertama kali takut akan Tuhan. Hormat dan pujian hanya kepadanya, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kita kenal melalui Yesus yang penuh kasih, yang selalu memelihara kehidupan kita. Anak pertama kali harus kita bawa dalam suasana bagaimana anak mengerti betul bahwa kita harus hormat kepada Tuhan. Nah, kalau kemudian Tuhan sudah hadir di tengah-tengah keluarga kita, maka mari bersama-sama kita ciptakan dan kita buat suasana keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis tentu ditandai dengan adanya kasih di tengah-tengah pergumulan keluarga tadi. Antara orang tua, ayah dengan ibunya, antara orang tua dengan anaknya, antara anak dengan anak, ya, dan kemudian seluruh keluarga yang ada kasih, ada saling menyapa, ada saling peduli, ada saling mengerti, ada saling dukungan, dan dari situ kemudian akan tercipta dialog, interaksi yang baik di tengah-tengah keluarga ini. Tidak sedikit Bapak Ibu keluarga yang kemudian menjadi hancur, kehilangan keharmonisan karena tidak mampu menjaga ritme kasih sayang yang ada di tengah-tengah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang kelihatannya ada semuanya di tengah-tengah rumah, tetapi mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Bisa terjadi dia duduk berdekatan, tetapi mereka asik dengan HP-nya masing-masing dan tidak pernah saling mengerti, saling sapa, saling memahami tentang persoalan masing-masing. Tentu ini kita tidak inginkan dalam keluarga kita. Karena itulah sekali lagi Bapak Ibu, mari kita wujudkan keluarga yang harmonis. Dan itu bisa kita mulai dengan melakukan dan menghadirkan Tuhan, barangkali melalui renungan, doa bersama, makan bersama, berkebun bersama, bermain bersama, berwisata bersama. Tetapi dalam semua aktivitas itu selalu mengedepankan hati nurani untuk bisa saling memahami, saling menyapa, saling bertanya, saling mendukung terhadap persoalannya. Saya menyampaikan ini karena tidak sedikit orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan anak. Jangankan menanyakan apa PR-nya, apa hari ini pelajarannya, sudah dikerjakankah, sulit atau tidak, siapa yang mengajar hari ini, pelajarannya apa, temanmu bagaimana. Iya, menanyakan itu tidak. Jangankan menanyakan itu, bahkan ketika anaknya mengikuti pelajaran, justru pura-pura tidak tahu dan lebih baik pergi. Wah, ini menjadi repot. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak berarti ketika anak mengikuti pelajaran itu kemudian orang tua harus ada secara fisik, tidak. Karena ada kalanya Bapak Ibu orang tua harus bepergian, bekerja,
melakukan aktivitas di luar karena memang itu menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi bagi kita sebenarnya bukan fisiknya yang ada, tetapi bagaimana anak merasakan kehadiran orang tua itu sekalipun tidak secara fisik. Bagaimana anak merasakan bahwa bapak ibunya peduli terhadap pendidikannya. Bagaimana anak bisa merasakan bahwa bapak ibunya sangat mengerti tentang apa yang dia rasakannya. Maka itulah orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa memahami ketakutan anak. Orang tua yang bisa memahami kecemasan, kegelisahan, kerepotan, tapi sekaligus juga memahami tentang dunianya yang tentu sangat berbeda dengan dunia orang tua. Bapak Ibu yang kami hormati, mendampingi peserta didik di rumah berarti Bapak Ibu harus menjadi guru yang kedua. Kalau guru di sekolah sering disebut sebagai orang tua yang kedua, maka sekarang ini orang tua yang ada di rumah harus menjadi guru yang kedua bagi peserta didik atau bagi anak-anaknya. Bisakah Bapak Ibu memainkan peran sebagai guru yang kedua? Tentu ini butuh sebuah pembelajaran. Karena biasanya orang tua ketika menyerahkan pendidikan pada sekolah, maka kemudian pasrah saja. Biarlah pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter berkembang di didik sekolah. Tentu tidak seperti itu Bapak Ibu. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang paling utama dan pertama dalam trilogi pendidikan kita. Artinya bahwa orang tua itu memang benar-benar sebagai orang tua, ya sebagai guru, ya sebagai teman, sebagai sahabat. Agar dengan demikian perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah pedagogis, kaidah-kaidah pendidikan yang baik dan benar. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa tugas orang tua adalah memahami dulu akan apa yang dirasakan anak-anak kita. Soal pandai atau bodoh jangan menjadi acuan utama Bapak Ibu. Apalagi kalau ada orang tua yang suka marah hanya karena anaknya mendapat nilai yang tidak baik, suka marah hanya karena anak mengecewakan. Marah itu lumrah, karena itu respon setiap orang. Tetapi marah yang bagaimana yang menjadikan anak kemudian tidak kehilangan percaya dirinya. Marah yang bagaimana yang justru membuat anak semakin percaya diri dan akhirnya menyadari bahwa dia bisa melakukan yang lebih baik lagi. Karena marah yang sekedar marah tentu tidak akan kondusif bagi peserta didik atau anak-anak kita. Apalagi kalau hanya sekedar pandai menyalahkan. Sedikit-sedikit anak disalahkan, sedikit-sedikit anak menjadi korban dari kemarahan. Ibu bapak, mengapa saya sampaikan kata-kata korban kemarahan? Karena dampak pandemi ini ternyata tidak hanya berdampak pada anak-anak kita dalam proses pembelajaran, tapi tidak sedikit orang tua yang terkena dampak dari sisi ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan, di PHK, ada yang menurun penghasilannya, menjadi sulit. Tentu ini juga membuat orang tua prihatin. Kalau ini tidak bisa di-manage, dikelola dengan baik, bisa-bisa kemudian di rumah itu hanya terjadi saling marah, saling menghujat. Akibatnya siapa yang menjadi korban? Tentu anak. Karena orang tua merasa berkuasa. Orang tua yang barangkali jengkel dengan pekerjaan di kantor, orang tua yang depresi karena dikeluarkan atau di PHK, kemudian di rumah kemarahannya dilampiaskan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita. Karena itulah Bapak Ibu, ada Kolose 3 ayat 21 mengatakan demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.
Itu yang dikatakan oleh Kolose 3 ayat 21. Demikian juga di Kolose 2. Maaf, demikian juga di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ibu bapak, pendidikan yang paling ideal itu adalah keteladanan daripada 1000 kata-kata. Maka sebenarnya ketika bapak ibunya memberikan keteladanan bagaimana taat kepada Tuhan, bagaimana disiplin, bagaimana bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dan tugas-tugas lainnya, itu sebuah didikan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada tema kita, bagaimana kemudian orang tua harus mendampingi anak-anak kita. Tadi saya sampaikan, paling tidak orang tua harus menghadirkan Tuhan. Orang tua harus memahami apa yang menjadi kegelisahan anak. Orang tua harus bisa memampukan mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, yang ada kasih sayang di tengah-tengahnya. Karena itulah orang tua harus pandai-pandai mengerti tentang apa yang terjadi dalam jiwa dan perkembangan anak-anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua hanya pandai memarahi dan pandai menyalahkan. Tetapi sekali lagi tadi saya sampaikan, mari kita pandai memberikan keteladanan untuk tidak pernah marah, untuk tidak pernah menyalahkan, tetapi justru saling bisa menghargai, memberikan dukungan, memberikan keyakinan bahwa kamu nak bisa. Tuhan memberikan talenta kepada kamu, Tuhan memberikan potensi pada kamu, dan kamu bisa menjadi orang hebat. Sekalipun hari ini gagal, sekalipun kamu melakukan kesalahan, tidak berarti masa depanmu suram. Bangkitlah, karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Bangkitlah, karena semua orang pernah gagal. Yakini bahwa kamu bisa menjadi orang hebat. Itulah Bapak Ibu yang diperlukan orang tua di saat-saat seperti ini. Karena itu, di masa-masa pandemi dan dalam pembelajaran jarak jauh ini, semua orang tua harus mengerti tentang apa yang dilakukan dan dikerjakan anak-anaknya. Sekalipun orang tua harus pergi ke kantor, ketika pulang harus menyediakan waktu untuk kemudian menanyakan, apa pelajaran hari ini, apa yang kamu dapatkan, bagaimana suasana kelasmu, dan apakah ada tugas yang harus kamu kerjakan. Kalau kemudian anaknya bilang, iya Pak, iya Bu, ada tugas, ayo segera kita kerjakan. Kalau perlu Bapak Ibu temani, Bapak Ibu bantu. Jangan sampai kemudian ketika anak-anak mengerjakan tugas seakan-akan kita tidak peduli, bahkan tidak tahu tugas itu dikumpulkan atau tidak. Ini yang harus. Dengan demikian anak ini merasa bahwa dia tidak sendirian. Sekali lagi, tidak harus secara fisik di dekatnya, tetapi dalam batinnya anak merasakan bahwa orang tua saya hadir ketika saya mengikuti pelajaran. Orang tua saya mendukung ketika saya mengalami kesulitan. Orang tua ada di samping saya ketika saya dalam kegelisahan. Itu yang harus selalu dirasakan oleh anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, Ulangan 6 ayat 7 menyampaikan demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu, firman ini ingin mengatakan kepada kita, jangan pernah kita menyerah menjadi orang tua yang berupaya mendewasakan dan membesarkan anak kita.
Jangan pernah kita menjadi patah semangat, frustasi, dan merasa tidak mampu menjadi orang tua yang baik dan bijak bagi anak-anak kita. Kalaupun toh mendidik anak, mendampingi anak itu memang sulit. Betul, memang sulit, tidak mudah. Dan kita semuanya belajar menjadi orang tua yang baik dan bijak bagi anak-anak kita. Saya pun banyak belajar Bapak Ibu, dan tidak mudah mendidik anak saya. Tapi firman ini menguatkan kepada kita untuk terus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Tidak boleh berhenti dan tidak boleh bosan, apalagi menjadi patah semangat. Tidak boleh. Dalam situasi apapun, ketika Bapak Ibu di rumah, ketika Bapak Ibu bepergian, ketika Bapak Ibu makan di luar, ketika Bapak Ibu kumpulan, maka ajaran, didikan itu terus harus disampaikan. Hanya saya pesan Bapak Ibu, anak-anak sekarang bukan tipe anak-anak yang suka mendengarkan didikan berulang-ulang. Apalagi kalau menyalahkannya ini diulangi. Ketika anak kurang beres atau tidak baik, tidak mengerjakan pekerjaan, kemudian diulang-ulang. Kamu tidak mau, ini kamu kurang ini. Tidak mau. Dia cukup satu kali pesan. Kalau misalnya pesan itu mau diulang, dilakukan dalam bentuk dialog, dalam bentuk candaan, dalam bentuk suasana hati yang sedang gembira. Karena kalau kemudian dia sedang dimarahi, kemudian dia sedang dalam situasi yang jengkel, diulang-ulang terus, maka kejengkelannya menjadi luar biasa, bisa-bisa kemudian malah menghujat dan mengumpat kepada orang tuanya. Hati-hati Bapak Ibu, ini gaya anak milenial atau generasi Z sekarang ini, ya, generasi Z. Bahkan yang SD itu sudah generasi Alpha Bapak Ibu. Nah karena itu Bapak Ibu, biasakan kita mengajak dialog terhadap semua peristiwa bersangkutan dengan pendidikan. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu, pembelajaran jarak jauh ini yang bisa dilakukan guru lebih banyak hanya kognitif, pengetahuan. Sedangkan keterampilan, apalagi sikap, perilaku, karakter, hampir tidak bisa tersentuh. Jujur saja, guru di sekolah tidak bisa mengerti apakah anak ini mandi atau tidak, ya. Bagaimana sikapnya ketika mengikuti pelajaran, tidak bisa tersentuh. Karena itulah menjadi tanggung jawab kita bersama. Memang bisa saja kita toleransi karena anak di rumah boleh-boleh saja dengan gayanya, dengan kebebasannya di rumah. Tetapi yang penting soal disiplin, tanggung jawab, ya, integritas dan komitmen kesungguhan belajar mudah-mudahan tidak boleh kendor. Harus tetap kita pelihara dan kita ingatkan. Kalaupun anak-anak kita sekarang ini terjebak pada permainan game, justru makin banyak hanya melihat HP dan bermain HP. Ya mari kita ingatkan, kita ajak dialog. Ada waktunya bermain game, ada waktunya untuk bersama-sama berkeluarga dalam diskusi dan saling menyapa, bersanda. Ada saatnya untuk berkebun bersama, ada saatnya untuk mengerjakan tugas bersama-sama di rumah. Kita beri aturan dan kita pahamkan itu. Memang tidak mudah, pertama kali sulit, wah malah males. Ya makin lama kita sadarkan. Yang penting memberikan kesadaran tetap dengan penuh kasih sayang, bahwa ini demi masa depanmu, bahwa masa depanmu itu memang ada, dan hari ini menentukan masa depan. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Artinya Bapak Ibu, ketika kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, sebenarnya itu sesuatu yang kemudian akan kita rasakan sebagai sebuah sukacita yang kita rasakan bersama-sama. Akan mendatangkan ketenteraman. Nyatanya ketika anak-anak kita tidak mau belajar, membuat kita sedih. Ya. Nah, karena itulah kemudian Amsal 22 juga ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun
ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ibu bapak yang kami hormati, dengan apa yang saya sampaikan tadi, tentu kita sebagai orang tua menjadi mengerti. Kalau begitu, mendampingi anak di masa pembelajaran di rumah itu bukan persoalan fisik semata-mata. Syukur Bapak Ibu ada di situ pada saat Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas. Tetapi kalaupun Bapak Ibu tidak ada di situ, yang penting anak menyadari dan merasakan bahwa Bapak Ibunya hadir. Kalaupun Bapak Ibu di kantor, boleh dan bagus menyapa sebentar, telepon atau WA. Nah, sudah pelajaran atau baru apa nak? Sudah makan? Tugasnya apa nak? Itu sangat bagus. Artinya tidak kemudian seharian di kantor tanpa sapaan kepada anak. Anak akan merasa kok senang, Bapak Ibu memperhatikan saya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tentu tidak bisa memenuhi harapan terhadap apa yang diinginkan Bapak Ibu semuanya, karena kita semua masih belajar menjadi orang tua. Tetapi saya tadi sampaikan kata kuncinya adalah bagaimana anak merasakan bahwa Bapak Ibunya hadir di dalam hatinya. Ya, hadir, mau mengerti, mau memahami, mau peduli terhadap dirinya. Itu yang penting. Dan Bapak Ibu, mari kita belajar pada guru sejati Yesus yang telah mengajarkan bagaimana kita mensikapi, menghadapi anak-anak kita. Kolose 3 ayat 14 saya pakai sebagai penutup. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pada akhirnya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan untuk anak-anak kita, kata kuncinya kasih. Mari kita cintai dan kasih anak-anak kita dengan sepenuh hati, karena Tuhan memang mencintai kita semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan kami dan kesalahan kami. Tapi sekalipun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan dari pemateri kita pada petang sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andaru Cito yang telah menyampaikan materi pada petang ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan Eyang di dalam mendampingi putra, putri, dan cucu dalam belajar di masa pandemi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.